لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari Kamis malam Jumat ini seperti biasa kita bisa melaksanakan agenda dan kegiatan kita mingguan, yaitu kajian tahsin di Masjid At-Taubah setiap malam Jumat atau Kamis malam Jumat, tepatnya habis sholat Isya. Semoga agenda yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap melimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti. Malam hari ini tema yang akan dibahas masih di sifatul huruf, dan di antara sifatul huruf itu ada yang disebut dengan sifat aridah. Kemarin sudah disinggung. Salah satu bagian dari sifat aridah adalah gunnah. Di minggu kemarin kita sudah membahas definisi dari gunnah, yaitu secara bahasa suara yang keluar dari rongga hidung atau khayshum dan tidak melibatkan kerja lidah. Kemudian gunnah menurut istilah adalah suara berdengung yang melekat pada huruf nun. Diulang, suara berdengung yang melekat pada huruf nun termasuk tanwin dan huruf mim secara mutlak. Artinya, suara gunnah merupakan sifat yang selalu ada pada nun dan mim. Gunnah selalu ada pada nun dan mim, baik ketika keduanya berharokat maupun sukun. Oke. Terima kasih. Kemudian baik idhar maupun diidghamkan atau masfi atau disamarkan atau diikhfakan, insyaallah akan kita singgung lebih jelas. Untuk tempat gunnah kemarin juga sudah disinggung. Kemudian makharij, dan yang ketiga makharijul gunnah juga sudah disinggung, yaitu di rongga hidung sebagaimana yang telah disebutkan dalam makharijul huruf. Bagian yang kelima adalah khayshum. Nah, khayshum ini adalah makhraj dari gunnah itu sendiri. Kemudian tingkatan gunnah. Apa aja tingkatan gunnah itu? Ini pendapat beberapa fuqaha. Nah, pakai bahasa Arab sedikit ya, ntar kita singgung dengan bahasa Indonesia. Aqwalul fuqaha fi adadi maratibil gunnah. Perkataan para fuqaha tentang urutan dari gunnah. Ta'addadat ara'ul fuqaha fi adadi maratibil gunnah ila thalathati aqwal kama ya'ti. Pendapat para fuqaha bermacam-macam tentang urutan gunnah sampai ada 3 pendapat. Yang pertama, zahaba ba'dul mutaqaddimin. Sebagian ulama klasik seperti Imam Syatibi. Di sini referensi dari kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid
dan juga kitab kitab fi tajwidi kalamil bari karya Al-Marsafi. Sebagian ulama klasik seperti Imam Syatibi membagi gunnah menjadi 3 bagian. Mana tuh 3 bagian? Ini menjadi 3 bagian. Ila taksimi maratibil gunnah ila thalathati aqsamin faqat. Apa itu? Yang pertama al-musyaddad. Ini urutan yang pertama dari maratibul gunnah. Apa itu musyaddad? Huruf yang bertasydid. Wal mudgham, dan huruf yang diidghamkan atau dimasukkan. Jadi kalau bertasydid itu contohnya kayak amma, inna, itu yang bertasydid. Kemudian al mudgham. Mudgham contohnya kayak misal non mati bertemu mim, im wa im min syai'in wa im min. Nah, itu mudgham, memasukkan nun ke huruf setelahnya. Dan yang terakhir, tingkatan yang rendah menurut Syatibi ya, dalam kitab tajwid ini, al-makhfi. Apa itu makhfi? Huruf yang dibaca ikhfa. Ya, ikhfa itu apa? Ikhfa adalah non mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Jumlahnya ada 15 yang terkumpul pada lafal sif dzatana kamjada syakhsun qad sama tum thayyiban zid fi tuqan dzalima. Itu wal makhfi. Li'annal mu'tabar, karena yang dianggap menurut mereka indahum huwa kamalul gunnah, yaitu sempurnanya gunnah, la mujarradul asli fiha, bukan hanya sekedar asal dari hukum huruf tersebut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nun ketika sendiri, an, saya harus buka payan ini ya. Payan. Oke. Nah. Baik, non. Nah, non atau mim. Non ketika sendiri, nah ini sifat gunnahnya nggak ada. Ini yang disebut dengan la mujarradul asli fiha. Asal dari non ketika sendiri dibaca sukun an titik, bukan an, enggak, an, in. Nah, ini penjabaran dari yang disampaikan oleh musannif. La mujarradul asli fiha falam ya'tabiru al-ghunnata al-mawjudata fis sakinil mudhar wala fil mutaharrik al-mukhaffaf. Maka para ulama atau mereka tidak menganggap gunnah yang ada dalam huruf yang dibaca sukun, al-mudhar yang dihukumi idhar, dan juga mereka tidak menganggap fil mutaharrik al-mukhaffaf, huruf yang berharokat tapi yang dibaca takhfif. Huruf yang berharokat yang dibaca takhfif. Ini langsung diterjemahkan aja ya. Oleh karena itu mereka tidak menganggap gunnah dalam huruf sakin atau huruf yang berharokat sukun yang dibaca idhar maupun huruf yang mutaharrik yang berharokat dengan ringan. Apa huruf yang berharokat dengan ringan? Ntar kita sebutkan contohnya. Nah, ini yang berharokat ringan ya. Yang pertama tasydid innal muslimina, nun sukun dan tanwin misalnya innasya, kemudian mim sukun dalam mim kam min fi'atin. Nah,
Kemudian mutajanis kecil dengan gunnah, ya bunayyar kam ma'ana. Ini ntar penjelasannya. Sini dulu. Pendapat kedua, mayoritas ulama zaman terdahulu atau ulama klasik membagi tingkatan gunnah menjadi 5 bagian. Ini pendapat yang kedua. Apa itu? Yang pertama musyaddad, huruf yang bertasydid, mudgham, huruf yang dimasukkan, seperti im min syai'in, wa in min syai'in, wa in min syai'in, min syai'in. Nah, non mati bertemu mim, ini yang disebut dengan istilah mudgham. Kemudian makhfi, huruf yang dibaca ikhfa, mudhar, huruf yang diidharkan, mutaharik, dan huruf yang hidup. Ini 5 tingkatan, dari yang paling tinggi atau dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Musyaddad, mudgham, makhfi, mudhar, dan mutaharik. Mereka mempertimbangkan adanya gunnah secara umum, baik sempurna maupun tidak. Yang penting ada gunnah. Soal sempurna atau enggak belakangan. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, dari ulama mutaakhirin atau ulama terakhir, membagi tingkatan gunnah menjadi 6 bagian. Ada musyaddad muttasil. Apa itu musyaddad muttasil? Yaitu tasydid yang ada pada satu kata. Ad-dallin, tasydid pada satu kata. Ada musyaddad munfasil, tasydid dalam 2 kata. Apa contohnya? Atau hajuni, contohnya apa ya? Allahu, ya, musyaddad munfasil. Allahu. Kemudian ada mudgham nakis. Apa itu mudgham nakis? Idgham yang tidak sempurna. Kok tidak sempurna? Tidak sempurna itu karena efek dari dengung. Jika enggak dengung atau yang dikenal dengan idgham bila gunnah, nah, itu mudghamnya bukan nakis tapi tam. Kemudian makhfi, huruf yang dibaca ikhfa, mudhar, huruf yang dibaca idhar, mutaharrik, dan huruf yang berharokat. Ini 3 pendapat para ulama tentang tingkatan gunnah. Ada tingkatan pertama cuma 3, musyaddad, mudgham, dan makhfi. Ulama yang atau pendapat kedua dibagi 5, ada musyaddad, mudgham, makhfi, mudhar, mutaharrik. Dan yang ketiga ada 6, musyaddad muttasil, musyaddad munfasil, musyaddadnya dipisah, ada muttasil, munfasil. Kemudian mudgham nakis, dijelaskan lagi. Mudgham nakis artinya yang pendapat ketiga mutaakhirin ini lebih detail dari segi tingkatan-tingkatan gunnah. Oke, ini teks aslinya dari kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Berikutnya kita singgung contoh sedikit tentang tingkatan-tingkatan. Ada mudgham nakis. Apa itu mudgham nakis? Wa may ya'mal, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu wawu atau ya, itu mudgham nakis. Kemudian ada makhfi. Apa itu makhfi? Makhfi adalah nun sukun atau tanwin di hadapan 15 huruf. Ya, tadi sudah disebutkan sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fitukon do zalima. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Fahkum bainahum
tarmihim bihijarah. Oke. Kemudian tingkatan yang keempat ada sakin mudhar, huruf yang dibaca sukun sekaligus idhar. Nah, ini dibagi menjadi beberapa. Ada idhar halqi, kemudian ada idhar syafawi, kemudian ada idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Jika ada non mati bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kata, sin wa nun, bun ya nun, dan yang terakhir untuk tingkatan kelima mutaharrik mukhaffaf. Maksudnya apa itu? Nun sukun atau mim dalam keadaan ringan tapi tetap memiliki gunnah. Contoh nudiya, ini mutaharrik yang mukhaffaf, nggak ada tasdid ya. Ya, masih ada ya, gunnah sedikit. Nah, contoh lagi ma nu ya, gunnahnya atau khaisyumnya masih masuk. Masuk ke khaisyum. Kuntum taktumun. Ya, ini tingkatan 4, tingkatan yang kelima. Nah, ini berbagai pendapat ulama mengenai tingkatan gunnah serta urut-urutannya dari yang paling kuat sampai yang paling ringan. Baik, kita terapkan dalam contoh. Ya, contohnya campur. Tadi kan ada tingkatan musyaddad. Mana musyaddad? Musyaddad seperti ummuhu yang bertasdid. Kemudian tingkatan yang kedua ada yang disebut dengan mudgham nakis. May ya'mal, kalau dicontoh mana ini? May ya'mal, sebentar. Innasya bukan. Allati an'amta, enggak. Yang ada itu gom bigunnah, itu mudgham nakis. Yang ada wawu atau ya. Faman ya'mal aknanahu, ini aknanahu wa ja'ala lakum. Oke, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu makhfi atau yang dibaca ikhfa. An salatihim alimun bidzatis sudur. Apa itu makhfi? Di sini ada 3 poin. Ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iklab. Nah, ini dimasukkan ke makhfi. Kenapa kok makhfi? Makhfi itu artinya samar-samar. Samar-samar kayak lahum bihi. Ya, maka ulama yang membaca lahum bihi, ya, itu ada yang mengatakan kurang tepat. Ya, kenapa? Karena secara hukum mim mati bertemu ba adalah ikhfa syafawi, tapi ketika dibaca tertutup 100%, maka bacaannya kurang tepat. Itu faktor ikhfanya kurang ada. Ya, tapi ulama Yaman nggak mau repot-repot. Lahum bihi, paling dari mana? Cuma gerakan bibir. Lahum bihi oleh ikhfa. Nah, tapi kalau apa istilahnya, ikhfanya dihilangkan, maka hukum ikhfa syafawinya menjadi hilang. Maka yang tepat tarmihim bihijaratim, bukan tarmihim bihija, ya, walaupun oleh ulama Yaman itu diperbolehkan. Oke,
Kita praktekkan ke contoh. Ya. Tingkatan guna itu maksudnya panjangnya. Baik, tingkatan gunnah itu maksudnya apa? Dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. bukan panjang, apa yang tepat ya? Yang tepat pengucapan gunnah yang paling kuat itu standarnya apa? Terus di bawah itu yang kedua standarnya seperti apa? Apakah harus panjang? Enggak harus panjang. Kita bedakan. Misal contoh begini. May ya'mal ama ummuhu ukuran temponya sama. Tapi dari segi kekuatan ketika masuk ke khayshum secara langsung tanpa melalui samar-samar itu lebih kuat. Nih antara ummuhu dengan ayyakuna. Itu sama ya? Ya? Ukurannya sama. Ayyakuna. Langsung masuk. Tapi kalau awalnya nggak masuk. Nah, ini yang mengurangi dari tingkatan kuat. Ya, menjadi turun yang kedua. Coba kalau langsung langsung masuk ke hidung khayshum. Beda dengan ayyakuna awalnya belum sempurna. Tapi ya, ketika masuk ke ya baru mulai masuk ke hidung. Sebelum non ini masuk ke ya itu masih nggak langsung nggak kan, tapi kalau ini langsung ummuhu. Maka secara tingkatan yang ayyakuna ini masuk di tingkatan kedua. Kalau ukuran dengungnya sama, temponya 2 ketukan atau 2 harokat. Itu secara tempo. Tapi secara kekuatan mim atau tasydid itu menurut semua ulama tajwid tingkatannya adalah tingkatan pertama dari ulama klasik sampai ulama yang kontemporer. Ya, bisa diterima. Oke, kita praktekkan untuk contoh. Ini ada beberapa, ini campuran dari yang tingkatan paling tinggi, mulai musyaddad, ada mudgham, ada makhfi. Ya, kita cek dalam contoh ya. Mulai wallahu ja'ala lakum mimma. Mim bertemu mim. Nah, ini masuk apa? Musyaddad atau makhfi atau apa tadi ya? Musyaddad, makhfi atau mudgham. Lakum mimma. Mim musyaddad. Ya, mana musyaddadnya? Ada tasdid ini. Ya. Kemudian mimma khalaqa zilalau. Nah, ini baru mudgham. Ini namanya mudgham. Kenapa kok mudgham? Memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Contoh lagi, lakum. Nah, ini masuk musyaddad. Kemudian aknanau wa. Nah, ini masuk dari mudgham. Wa ja'ala lakum sarabila mudhar. Ya, kenapa mim sukun bertemu dengan sin? Itu adalah idhar syafawi. Tangkikum ba'sakum. Nah, ikhfa syafawi masuk bagian dari apa? Makhfi. Ini contoh dari makhfi. Ini campur-campur ya. Kadzalika yutim, tasydid musyaddad.
ni'matahu 'alaikum mudhar, la'allakum mudhar tuslimun fa'in. Nah, ini masuk dari yang disebut dengan makhfi, ya. Makhfi itu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, masuk di makhfi. Fa innama musyaddad, innama, oh, susah sekali ini, ya. Fa innama ini musyaddad. Oke, baik, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Ini yang musyaddad. Ini jika diwasolkan masuk yang disebut dengan mudgham. Dhilalau, dhilalau. Oke, ulang lagi. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Waqaf hasan. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Baik, kalau sebelumnya atau dari atas juga boleh nih. Lakum mim. Nah, ini musyaddad. Buyutikum mudhar. Sakanau wa mudgham. Lakum mi, lakum mi musyaddad. Julutil an'ami buyutan ta makhfi. Dha'nikum wa mudhar. Wa yauma iqamatikum wa, ini mudhar. Nah, baik contoh ya. Atsatsaw mudgham. Baik, dari atas. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min junudil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Oke, bersama-sama. Yang pertama dari wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Berhenti di sini aja. Jadi cuma kalau berhenti di sini mudgham nggak berfungsi. Kenapa? Mudgham itu tanwin atau non mati bertemu dengan wawu atau ya. Nah, itu mudgham. Ya, seperti penjelasan ini. Mudgham, idgham nun sukun atau tanwin
di dalam huruf wawu atau ya. Wa man ya'mal. Oke. Baik. Ya, berhenti di sini aja ya. Kita mulai membaca ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. 1, 2, 3. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Berikutnya, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha. 1, 2, 3. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha. Oke, berikutnya dari tastakhifunaha sampai yauma iqamatikum, atau nambah lagi wa min aswafiha ya, sampai wa min aswafiha ya. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha. 1, 2, 3. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha. Berikutnya wa min aswafiha sampai akhir ayat. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. 1, 2, 3. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Oke, tambah 1 ayat lagi. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilana. 1, 2, 3. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilana. Berikutnya, wa ja'ala lakum minal jibali aknana. 1, 2, 3. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Berikutnya, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. 1, 2, 3. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Berikutnya, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. 1, 2, 3. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun.
Yuk silakan. Ngulangnya di wa min aswafiha. Oh, nggak bisa. Khawatirnya kalau suka-suka kita ntar merubah arti. Ya, contohnya kayak gini, Pak ya. Sebentar. Kenapa kok ngulangnya nggak suka-suka kita? Nah, namanya misalnya Pak Harun. Contoh Harun Paman Rashid. Paman Rashid lagi berangkat ke mana misalnya, ke saudaranya atau ke pasar deh, pasar. Harun Paman Rashid lagi berangkat ke pasar. Coba kalau mutusnya di sini, Harun paman, maksudnya Harun pamanku, Rashid lagi pergi ke pasar. Kira-kira beda nggak artinya? Atau Harun paman Rashid lagi berangkat ke pasar. Bisa jadi dia manggil Harun anaknya, terus menjelaskan bahwa paman Rashid lagi berangkat ke pasar. Tapi kalau Harun paman Rashid, Harun itu paman dari Rashid lagi berangkat ke pasar. Berarti yang berangkat ke pasar siapa? Harun. Nah, ini salah memisah, ntar artinya beda. Ya, ini juga sama. Tanda kita mengulang apa itu di mana? Oke. Tanda ngulangnya bagaimana? Yang penting jangan langsung ya mengulang satu atau dua kata sebelumnya, dan pengulangan jangan sampai menimbulkan salah arti. Contoh yang salah arti apa misalnya yang di surat Yasin hafal Pak? Baik, saya tulis ya, surat Yasin. Oke. Ada qalu ya wailana man ba'athana min marqatina hadza ma wa'atar rahman. Ini saya nyinggung berkali-kali, ma wa'atar rahman. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Mereka mengatakan, ya wailana, duh celaka kami. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami? Mim marqatina, dari tempat tidur kami. Ini apa maksudnya? Dari tempat tidur kami ini, atau dari tempat tidur kami ini adalah yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau mim marqatina hadza, berhenti di sini, dari tempat tidur ini, ma wa'atar rahman, Allah nggak menjanjikan hal tersebut. Kan artinya jadi berubah. Nah, cara mengulangnya bagaimana? Mengulang satu atau kata dua sebelumnya yang nggak menyebabkan salah penafsiran atau salah arti. Ya, tinggal ngikutin aja, pas kajian, atau misal enggak ya ulang satu atau dua kata sebelumnya, itu insya Allah aman, insya Allah. Yang penting jangan sampai berhenti yang ada di tanda lam alif, itu jangan sampai. Walaupun itu ijtihad dari ulama, tapi tanda waqaf itu penting dalam menentukan suatu penafsiran. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih. Ya, ini tingkatan-tingkatan gunnah insya Allah akan dilanjutkan minggu berikutnya dengan materi yang lain, yaitu tingkatan yang kedua. Tadi baru tingkatan satu ya, tingkatan kedua dan lain-lain insya Allah akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.